Oke, perkenalkan nama saya Ma'ruf. Saya sini akan mengerjakan sebuah tugas kalkulus CLO 1. Nah, di sini kan ada soal tentukan himpunan penyelesaian pertaksamaan berikut. Nah, ini nih pertaksamaannya. Nah, di sini kan ada soalnya. Nah, X plus 2 per X min 1 kurang dari sama dengan X per X plus 1. Nah, kita di sini kan kita pindah ruaskan. Nah, pindah ruasnya gimana? Kayak gini. X plus 2 per X min 1 kurangkan pindah ruas nih, pindah ruas jadi negatif X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kayak gini. Terus kita kali silangkan. Nah, dalam kurung X plus 2 kurung X plus 1. Nah, tutup kurung dikurang. Nah, ini nih dengan X, tulis X. Nah, ini X min 1. Oke. X min 1. Nah, X plus 1. Nah, udah ketemu nih. Nah, sekarang kita tinggal kali silangkan. Oke, tinggal kali silangkan. Sini kurang dari 0. Nah, kita kali silangkan. X kali X, X kuadrat. Nah, X kali 1 plus X. Ini plus ya. Nah, terus di sini nih 2 kali X plus 2X. 2 kali 1 plus 2. Nah, ini tinggal sini kurang min X kali X, min X kali X berarti min X kuadrat. Nah, kayak gitu maksudnya. Min X kali min 1 jadi plus kan, min kali min kan jadi plus, berarti plus X dibagi yang bawah nggak usah di apa-apain. Nah, terus kita ini nih kan, ini kan udah nih, tinggal ini kan sama nih, tinggal coret. Nah, sekarang kita jumlahin misalnya X tambah X kan 2X tambah 2X 4X. Nah, ini kan tinggal 2 nih, ini tambah 2. Nah, kayak gini. Set X min 1. Nah, X plus 1. Nah, kayak gini doang. Nah, sekarang kita cari satu-satu nih kan, kita cari sini 4X plus, nah di sini tuh 0. Nah, 4X plus 2 sama dengan 0. Terus kita pindah ruas kan, 4X kan ini pindah ruas jadi min 2. Nah, terus X ini pindah ruas jadi min 2 per 4 sama dengan min 1 per 2. Nah, udah ketemu ini yang di atas, tinggal yang di bawah yang ini nih. X min 1 sama dengan 0. X kan ini min nih jadi 1. Nah, terus tinggal yang ini nih, X plus 1 sama dengan 0. X ini kan positif jadi min. Nah, ini udah ketemu, ini garisnya ini udah ketemu, ini udah ketemu nih. Terus
Terus kita cari ininya nih, garis. Nah garisnya, terus kita nih, nah kita kan udah garisnya nih. Nah, terus min 1, terus min 1 2, terus sini 1. Nah kan 1 kan hasil dari sini. Nah di sini tuh tidak boleh sama dengan 0, berarti di sini bulat enggak penuh. Ini kan hasil ini, jadi ini boleh sama dengan 0, jadi ini full. Nah kita nentuin apakah di sini positif, apakah ini negatif. Sini positif atau negatifnya kita tentuin satu-satu. Nah misalnya kita ambil 2, sini ambil 2. Nah misalnya 2, yang 2 masukkan ke sini nih, 4 kali X nya ganti 2, 4 kali 2 8 tambah 2 10 kan positif. Sini kan jadinya positif, masih positif. Nah sini 2 min 1, 2 dikurang 1 kan masih positif. 4 tambah 2 tambah 1 3 nih, positif tambah positif. Nah positif lagi positif jadinya positif. Nah sini tuh mesti positif. Nah terus kita langsung aja nih negatif, sini positif, sini negatif. Nah terus di sini kan yang dicari kan kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari sama dengan 0 kan mestinya negatif. Nah yang kita cari itu negatif, berarti yang ini nih, yang ini nih negatif. Nah ini yang negatif yang kita cari nih. Nah terus cara nulisnya tuh kayak gini, berarti HP-nya tuh HP sama dengan berarti ini kan dia masuk, berarti inisinya kayak gini nih, soalnya tidak sama dengan 0. Jadi minta hingga sampai min 1 nih. Terus yang ini nih, ini kan masuk nih, masuk. Jadi atau nih, ini di bawah ya, maaf. Nah ini bawah nih, kalau masuk tuh kurungnya kayak gini. Nah bedakan yang sama dengan 0 sama tidak sama dengan 0. Nah ini nih kayak gini. Nah bedakan. Nah ini berarti dari min 1/2 sampai 1. Nah udah selesai, jadi kayak gitu doang. Oke. Nah kita masuk soal nomor 2. Nomor 2 itu carilah persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan 2,4. Nah kalau mencari persamaan garis itu rumusnya ini nih, rumusnya Y1 sama dengan M X 1. Nah kita harus mencari M nya nih. Nah M kan adalah sebagai gradien itu kemiringan. Nah kemiringannya kita harus cari nih, jadi kita cari nih gradien. Kita cari gradiennya dulu di M. Rumus gradien itu ini nih, M sama dengan Y2 kurang Y1 terus dibagi X2,
X 1. Nah kita kan udah ditentuin nih Y2 nya mana, Y1. Nah ini dari sini, ini kan 4 tuh sebagai Y2 nih, berarti M sama dengan Y2 nya mana nih, 4 dikurang Y1 nya mana, berarti 1 ya, 1. Nah terus dibagi nih, X2 nya mana, X2 nya 2 dikurang X1 nya mana, 3. Nah kita langsung tentuin aja, 4 kurang 1 3 sih. Nah 3 terus 2 kurang 3 berarti min 1. Kita bagi nih sama dengan min 3. Nah udah nih, kita udah tahu nilai gradiennya nih. Nah kita tinggal substitusikan ke dalam rumus ini nih, berarti berarti tinggal Y satunya mana nih, berarti 1 sih. Nah kita berarti langsung aja 1 sama dengan, terus M nya udah sih ketemu ya, min 3, berarti langsung min 3. Terus min 3 berarti X min 3. Nah terus kita Y min 1 sama dengan, nah kan Y min 1, nah langsung min 3 kan ini dikali silang, min 3X ini kali silang nih, min 3 kali 3 min 3X, min 3 plus 9. Nah udah ketemu sih. Nah terus kita pindah ruaskan min 1 agar Y-nya tuh sendirian. Nah kita pindah ruaskan nih, Y sama dengan min 3X plus 9. Nah sini kan min 1. Nah kita pindah ruaskan ke sini jadi plus positif 1. Nah Y sama ini Y ya, bukan 9, Y sama dengan min 3X plus 9 tambah 1 10. Udah deh ketemu persamaan garisnya. Nah kita tinggal jadi kesimpulan nih, jadi persamaan garis melalui titik ini nih, titik itu 3,1 terus dan 2,4 adalah, jadi ini nih gradien yang udah ketemu, Y sama dengan min 3X plus 10. Udah deh ketemu persamaan garisnya. Sampai itu aja ya, thanks. Oke, jadi kita akan masuk soal nomor 3. Nah di sini kan diketahui fungsi fx sama dengan cos x dan gx sama dengan akar x. Tentukan domain dari fungsi komposisi gof x. Nah berarti kita diketahui, nah terus diketahui fx nya nih, fungsi dari fx sama dengan cos x, terus gx nya gx sama dengan akar x. Nah terus apa sih yang ditanyakan ke fx, ditanya gof x. Nah yang ditanyakan gof x. Nah terus berarti komposisi dari gof x adalah, nah terus komposisinya gimana sih penulisannya, komposisi dari gof x itu sama dengan G terus
f x. Nah, komposisi dari GOFX sama dengan G dalam buka kurung F dalam kurung X. Nah, terus tutup kurung. Nah, terus karena tuh F X sama dengan cos X, jadi X itu adalah elemen dari bilangan real. Jadi X itu boleh min, boleh 0, boleh 1, karena X itu elemen bilangan real. Nah, terus sedangkan G X nya sama dengan akar X. Akar X itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak boleh, GX nya itu tidak boleh negatif, harus positif. Nah, terus karena fx sama dengan cos X kan setiap elemen bilangan real, jadi di antara ini tuh min 1 sampai 1. Nah, ini. Nah, terus gimana sih penulisannya? Kan GOF X. Nah, terus kita tinggal masukin aja cos X nya ke dalam akar. Nah, cos X terus X nya tuh lebih dari sama dengan 0. Nah, terus kayak gitu. Nah, terus kita akan menentukan kapan cos X tuh lebih dari 0. Nah, karena dalam interval suatu periode cos X tuh harus lebih dari 0. Gimana sih penulisannya? Berarti kita tulis cos X lebih dari sama dengan 0 tuh 0,2. Nah, kayak gini. Jadi penulisannya tuh X tuh lebih dari 0, tulisannya 0 kan X, terus lebih dari. Nah, pi dibagi 2 dan bukan dan atau 3pi dibagi 2 kurang dari sama dengan X juga kurang dari sama dengan 2pi. Nah, udah ketemu nih cos X agar lebih dari sama dengan 0. Nah, gimana sih? Jadi kita udah dapat kesimpulannya. Jadi di sini aja. Jadi domain dari fungsi komposisi GOF X adalah, kita dapat menulisnya sebagai berikut. Jadi X elemen, nah terus 2n itu sebagai bilangan real, n pi nya, terus koma 2 n pi. Nah, kayak gini tambah pi bagi 2 atau sini ya, lanjut sini, 2n ini tuh dalam kurung 2n tambah 1 kurung pi
tambah pi bagi 2 koma 2n tambah 2 terkurung pi. Terus n itu sebagai bilangan real. Udah deh, selesai. Jadi agar cosnya tuh lebih dari sama dengan 0, karena kalau gx nya negatif akan hasilnya tidak terdefinisi. Sekian dari video saya, terima kasih.